Cek Bapak Ibu, tidak ada suara. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Mohon izin Bapak dan Ibu kita mulai karena ini sudah jam 10:10 WIB. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin saya izin tidak menyalakan kamera karena device saya sedang bermasalah kameranya, jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif dari Direktorat SMA, saat ini juga sebagai anggota PMOPDM 04A di Rapor Pendidikan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu peserta refreshment untuk product knowledge platform rapor pendidikan untuk satuan pendidikan versi 2.0 yang terdiri dari rekan-rekan di PDM 04A, B, dan C, kemudian juga ada rekan-rekan dari UPT di bawah naungan Dijen Paudasmen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir secara daring melalui Zoom ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di Zoom pada pagi hari ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Mbaknya, tim SKM begitu ya, terkait refreshment untuk product knowledge platform rapor pendidikan satuan pendidikan versi 2.0. Seperti yang sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, untuk platform rapor pendidikan versi 2.0 saat ini ada berbagai macam tambahan ataupun perubahan fitur begitu ya. Jadi nanti mungkin perlu diketahui bersama khususnya untuk kita dari pusat dan UPT untuk nanti melakukan advokasi, karena untuk platform rapor pendidikan versi 2.0 saat ini itu ada berbagai perubahan yang ataupun penambahan yang esensial begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi harapannya nanti bisa didengarkan dengan seksama, kemudian juga bisa harapannya juga bisa diinfokan begitu ya, bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lainnya yang mungkin berhalangan hadir pada Zoom pagi hari ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan permohonan maaf begitu ya, menyampaikan permohonan maaf dari Mas Widi selaku PIC PDM 04A Rapor Pendidikan, karena saat ini beliau juga ada kegiatan lain begitu ya, jadi bentrok. Mungkin nanti bisa dilakukan saja berjalan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian cukup sekian untuk introduction-nya. Selanjutnya nanti mungkin akan langsung disampaikan materi oleh Mbaknya, kemudian nanti mungkin setelah penyampaian materi akan ada sesi diskusi gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu pada Mbaknya kami silakan. Baik, terima kasih Mas Alif. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam kenal. Kalau ada yang belum pernah ketemu, perkenalkan nama saya Nya Zata Amani, biasa dipanggil Nyanya. Saat ini membantu sebagai tim SKM isu-isu strategis, terutama tentang rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Sebenarnya hari ini mewakili gitu ya, karena Mas Vidya juga berhalangan. Jadi mungkin seperti yang Mas Ali sampaikan tadi di pembukaan, memang sesi peningkatan kapasitas ini terutama berkaitan dengan rapor pendidikan dan PPD ini akan cukup jadi seri gitu ya. Karena akan ada sangat banyak hal yang pasti tentunya Bapak Ibu sebagai perwakilan Kemdikbud di daerah, di UPT masing-masing perlu mengetahui tentang rapor pendidikan dan PPD secara mendetail. Tapi tentu kalau saya sering bilangnya kalau dalam sekali duduk dikasih tahu semua mungkin agak terlalu banyak untuk dikunyah sekaligus. Jadi
Mungkin nanti jadwalnya bisa kita komunikasikan kemudian, tapi untuk hari ini spesial sesinya itu kita akan membahas lebih dalam tentang seluk-beluk mungkin sedikit banyak seluk-beluk tentang apa yang ada di platform rapor pendidikan. Nah, mengingat bahwa mungkin platform rapor pendidikan sendiri ada beberapa tipe gitu ya, ada beberapa jenis, ada yang PAUD, ada yang Dasmen. Untuk hari ini saya izin untuk menjelaskan yang Dasmen terlebih dahulu. Nanti sambil mungkin di sesi berikutnya kita bisa pendalaman tentang topik lain seperti misalnya rapor PAUD, atau misalnya nanti ketika akses satu atap sudah dibuka, atau ketika rapor daerah sudah rilis gitu ya, itu nanti kita bisa mengadakan sesi-sesi lanjutannya. Nah, untuk hari ini saya akan memaparkan paparan yang kemarin sudah sempat dibantu oleh teman-teman GovTech untuk kembangkan berdasarkan sebenarnya fitur-fitur di rapor pendidikan itu apa saja. Gitu. Seperti yang Bapak Ibu pasti sudah memiliki akun dummy masing-masing yang sudah bisa melihat contoh rapor satuannya. Tapi tentu mungkin kadang muncul pertanyaan, ini urutannya berdasarkan apa, apa penjelasan di baliknya gitu ya, sehingga nanti ketika mengadvokasikan baik ke Dinas Pendidikan maupun nanti ketika diundang oleh satuan pendidikan untuk memberikan paparan lebih lanjut, itu bisa menjelaskan dengan lebih enak gitu ya, karena paham reason behind-nya itu seperti apa. Nah, untuk itu saya izin mungkin sekitar mungkin sampai 2 jam ke depan kita akan lebih banyak diskusi. Jadi saya izin paparan mungkin sekitar 30 menitan, nggak sampai mungkin. Habis itu nanti kita bisa diskusi dan mungkin kalau selama sesi ada pertanyaan itu mungkin boleh rekap ditaruh di kolom chat terlebih dahulu untuk nanti mungkin saya minta bantuan Mas Alif dan rekan-rekan dari PDM 04 yang hadir pada hari ini untuk membantu merekap pertanyaan tersebut gitu ya. Oke. Baik, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah banyak. Sudah, Mbak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya izin mulai dengan mungkin diceritain dulu sebenarnya tuh alur besar platform tuh seperti apa gitu ya. Kalau kita ngomongin ketika akses platform rapor pendidikan, ada mungkin kalau dikompokin bagian-bagian besarnya gitu ya. Ada bagian aksesnya, ada bagian yang highlight tentang rapornya gitu ya. Highlight tentang rapor ini maksudnya bagaimana kondisi capaian satuan pendidikan secara keseluruhan. Lalu ada bagian tentang PBD-nya yang di-highlight lewat fitur refleksi gitu ya, untuk mengetahui akar masalahnya, lalu nanti kita memang mendorong satuan pendidikan untuk berorientasi pada perbaikan, pada pembenahan lewat platform rapor pendidikan. Di mana nanti kita akan lihat sebenarnya fitur apa yang intensi awalnya adalah ke arah sana. Nah, saya izin ini mungkin boleh dilihat dulu slide-nya sekitar 1 menit gitu ya, kalau bahasanya biasa silent reading gitu. Ini peta besarnya supaya nanti ketika saya menjelaskan lebih detail di bagian-bagian berikutnya itu jadi nangkep gitu ya, oh ini dicantolinnya ke bagian yang mana. Baik, saya izin ke part pertama tentang akses ke platform rapor pendidikan. Nah, sama seperti tahun lalu, akses ke platform itu memang masih menggunakan Belajar ID dan kayaknya memang akan tetap terus menggunakan Belajar ID gitu ya. Nah, saat ini untuk akses sendiri secara platform memang baru dibuka untuk rapor pendidikan Satpen untuk jenjang Dasmen dan Dasmennya pun masih terbatas pada PAUD, PAUD juga dan Dasmennya itu hanya untuk satuan pendidikan dengan tingkat partisipasi asesmen nasional yang memadai, berarti yang di atas 85%. Untuk satuan pendidikan lainnya seperti satuan pendidikan satu atap di mana ada satu NPSN tapi ada beberapa jenjang, beberapa kode sekolah di bawahnya, seperti misalnya banyak yang terjadi kasusnya di jenjang kesetaraan gitu ya, atau di jenjang sekolah luar biasa, atau ada beberapa satuan itu misalnya ada SMP induk dan ada SMP bawahnya gitu ya yang mengikuti di SMP induk, itu nanti mekanismenya akan rilis insya Allah di bulan depan seperti itu. Lalu berikutnya untuk akses satuan pendidikan dengan partisipasi AN tidak memadai. Jadi nanti ada beberapa adjustment yang akan dilakukan dalam platform. Begitu juga untuk satuan pendidikan dengan yang tidak mengikuti asesmen nasional. Karena kalau dari rekap terakhir itu ada sekitar 8 ribuan satuan yang nggak ikut AN, jadi perlu masih diskusikan dan dikembangkan juga fiturnya bagaimana agar rapor pendidikan ini jadi bermanfaat untuk seluruh satuan pendidikan di luar kondisi partisipasi terhadap asesmen nasionalnya. Walaupun memang tantangannya adalah gimana supaya satuan pendidikan tetap mau ikut AN gitu ya, atau mungkin beberapa satuan tetap tidak bisa ikut AN dengan segala keterbatasan yang ada. Lalu berikutnya untuk rapor pendidikan daerah, seperti yang sudah disampaikan di diskusi pekan lalu,
di Rebuan kalau nggak salah ya, itu adalah insya Allah akan rilis sekitar di week 4 Juni, week 1 Juli, nanti mungkin tanggal fixnya akan segera disampaikan. Lalu satu lagi kalau Bapak Ibu mungkin muncul pertanyaan gitu ya, tahun lalu di rapor pendidikan itu ada tombol lihat data publik. Jadi siapapun masyarakat umum tanpa akses belajar ID pun tetap bisa login tetap bisa melihat rapor pendidikan tapi agregasi level daerah. Nah, fitur itu sekarang masih dikembangkan, makanya kalau Bapak Ibu lihat tombolnya nggak ada gitu ya, tombol untuk melihat rapor publiknya seperti apa gitu. Nah, saya izin ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke fitur pertama. Jadi ceritanya kalau user journey-nya sebagai pengguna, kita udah klik tadi lihat data satuan pendidikan saya, jadi sudah masuk ke dalam platformnya. Nah, bagian pertama yang akan Bapak Ibu lihat di bagian atas itu adalah deskripsi ringkas. Jadi memang ada di atas gitu ya, sangat prominent, sangat mudah dilihat, berwarna dikotak ini. Deskripsi ringkas sendiri sebenarnya terdiri dari 4 kalimat besar, 4 kalimat gitu ya. Yang pertama adalah capaian delta. Jadi capaian delta ini XXX mengalami peningkatan paling tinggi gitu. Nah, capaian delta ini especially meng-highlight capaian yang perubahannya paling besar gitu. Ini karena memang tujuannya di fitur deskripsi ringkas ini tentu kita aware gitu ya, menyadari bahwa kapasitas satuan pendidikan berbeda-beda. Jadi kalau Pak Iwan biasanya sering menyampaikannya the lowest common denominator, sekolah-sekolah yang mungkin punya keterbatasan secara akses maupun pemahaman tentang penggunaan teknologi dan pemahaman terhadap datanya, sehingga kita menyediakan beberapa lapis informasi agar satuan pendidikan tetap bisa mengambil insight tentang kondisi sekolahnya. Nah, insight ini disampaikan lewat deskripsi ringkas dalam 4 kalimat ini. Gitu. Jadi ada capaian delta, lalu ada capaian tertinggi, lalu ada indikator yang direkomendasikan untuk diperbaiki, jadi kayak rangkumannya gitu ya. Lalu ada benahi yang direkomendasikan. Nah, kalau saya boleh lanjut ke slide berikutnya, ini setiap kalimat itu ada formulanya. Bagaimana caranya kalimat tersebut dibuat dalam artian indikator mana yang digunakan yang bisa masuk dalam kalimat tersebut gitu. Seperti misalnya contohnya untuk capaian delta itu diambil dari seluruh indikator output dan proses gitu, kecuali indikator kesenjangan gitu. Nah, urutan nilai delta dan capaian tertinggi ini, kalau delta itu tadi poolnya adalah indikator tersebut, lalu untuk yang nilai capaian tertinggi ini diambil dari urutannya gitu ya. Jadi nilai indikator mana yang dipilih untuk masuk ke dalam kalimat capaian tertinggi diurutkan berdasarkan either pertama yang label capaiannya tertinggi. Kalau ada misalnya 2 atau 3 indikator yang labelnya sama-sama hijau misalnya, yang diambil adalah indikator dengan peringkat atau kuintil tertinggi. Kalau masih sama juga, diambil yang deltanya tertinggi. Kalau masih sama juga, diambil dengan skor tertinggi gitu ya. Nah, konsep pengurutan ini nanti akan dipakai gitu ya, konsisten di beberapa fitur-fitur lainnya yang akan kita elaborasi kemudian. Lalu kalimat ketiga, indikator yang paling perlu perbaikan. Ini adalah indikator prioritas level 1. Jadi ada 2 bagian gitu ya, 2 kalimat majemuk mungkin gitu kalau misalnya dulu di pelajaran bahasa Indonesia ketika saya masih SMP mungkin. Itu adalah bagian pertama itu indikator prioritas level 1. Jadi indikator prioritas yang Bapak Ibu mungkin aware ada 6 kalau di Dasmen dan ada tambahan 2 untuk di jenjang SMK. Itu diambil dari sana gitu. Jadi urutannya kurang lebih tetap sama, tetap label, peringkat, delta, dan skor. Lalu yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya ini kalau kita lihat di kalimatnya gitu ya, itu diambil dari indikator akar masalah level 2. Jadi memang ketika nanti kita melihat juga di fitur inspirasi benahi, pairing-nya itu muncul antara indikator prioritas dan indikator level 1 dan indikator akar masalah level 2. Kenapa seperti ini? Karena kita mau mendorong agar adanya perbaikan itu spesifik gitu ya, nggak kualitas pembelajaran, misalnya masalahnya di kualitas pembelajaran, tapi kan mungkin kualitas pembelajaran terasa sangat besar, padahal di bawahnya baik secara instrumen pun kan diagregasikan ke bawah-bawahnya, jadi bisa diambil dari komponen terkecilnya di level 2 gitu. Lalu ada benahi, jadi apa rekomendasi kita untuk mendorong satuan pendidikan tahu apa yang perlu dilakukan untuk perbaikannya, seperti itu. Ini kalau misalnya kita lihat di contohnya gitu ya, kemampuan numerasi, misalnya ini mungkin contohnya agak berbeda sama yang atas, tapi misalnya ada kasus di mana kemampuan numerasinya adalah kemampuan yang meningkat paling signifikan.
Lalu ternyata jadi dari tahun lalu ke tahun sekarang itu numerasi yang meningkatannya paling tinggi. Lalu ada juga komponen berikutnya di kalimat kedua, ternyata kebinekaan di tahun AN 2022 gitu ya, dari data yang dirilis di rapor 2023, ternyata kebinekaan jadi capaian paling baik. Gitu. Lalu kalau kita ke kalimat ketiganya, yang paling perlu diperbaiki adalah kemampuan literasi, karena kemampuan numerasinya sudah baik misalnya, dengan memperbaiki manajemen manajemen kelasnya, yang merupakan indikator level 2 dari kualitas pembelajaran. Lalu caranya gimana, itu juga ada di benahinya, seperti itu. Nah, saya izin lanjut ke fitur berikutnya tentang indikator prioritas dan indikator akar masalah gitu ya. Ini mungkin peta lengkapnya mungkin yang menunjukkan bahwa sebenarnya indikator prioritas yang ada 6 gitu ya, literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, keamanan, sama kebinekaan, itu untuk jenjang Jasmine ada tambahan 2 indikator untuk jenjang SMK, ini sebenarnya mencerminkan prioritasnya Kemdikbudristek sendiri gitu dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan dan mendorong terjadinya transformasi pembelajaran. Nah, itu untuk indikator prioritas. Sedangkan indikator akar masalah adalah indikator-indikator yang muncul, jadi dianalisis gitu ya, kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi. Nanti kita lihat petanya seperti apa, dan juga setelah berdiskusi dengan dan indikator-indikator ini kemudian dipilih yang sejalan dengan arah prioritasnya Kemdikbud juga. Seperti itu. Dan untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk setiap indikator prioritas, maka indikator akar masalah yang di-pairing, yang dipasangkan terhadap indikator tersebut adalah indikator lebih level 2 untuk mendorong perbaikan yang lebih spesifik. Nah, ini peta besarnya gitu ya, pasti Bapak Ibu mungkin udah hafal, ada 6 indikator prioritas untuk dasar dan menengah, dan tambahan 2 yang ada lingkaran berwarna merahnya itu untuk tambahan indikator prioritas jenjang vokasi. Jadi totalnya ada 8. Nah, ini peta lengkapnya gitu ya, dari pasangan indikator prioritas dan indikator akar masalah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini tulisan misalnya pertama, indikator prioritas pertama adalah kemampuan literasi, lalu ada 11 pasang. Nah, 11 pasang itu apa? 11 pasang itu merujuk antara pasangan indikator prioritas dengan indikator level 2 gitu ya. Jadi ini saya memasukkan indikator level 1-nya supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran ini sebenarnya level 1-nya apa, tapi highlight-nya itu di level 2-nya. Jadi ada A1 ke A11 itu satu pasang, A1 ke A12 itu satu pasang. Lalu A1 ke D13 itu satu pasang gitu ya. Jadi kalau kita hitung keseluruhan level 2 yang menjadi pasangannya indikator level 1 A1 literasi adalah 11 pasang. Nah, ini kurang lebih gitu mekanismenya, nanti kita lihat. Jadi kalau di A1 itu totalnya ada 11 pasang, A2 ada 15 pasang, A3 A3 karakter juga ada 15 pasang. Dan mungkin catatan satu lagi Bapak Ibu, kalau diperhatikan selalu ada indikator level 2 dirinya sendiri yang menjadi indikator akar masalah. Jadi kalau literasi selalu ada indikator level 2-nya gitu ya. A1 ada A11 dan A1 2-nya. Begitu juga dengan A3, A2 dan nanti konsisten dengan komponen lainnya. Kenapa? Karena untuk mendorong perubahan literasi misalnya memang prioritasnya adalah memperbaiki komponen di bawahnya. Jadi komponen di bawahnya literasi perlu diperbaiki, tapi di saat yang bersamaan bisa jadi ada juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuannya. Seperti itu. Makanya ada komponen lainnya seperti D1, D2, dan D3. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ingat konsep input proses output gitu ya, cara kita mengelompokkan indikator di platform rapor pendidikan, A1 ini output, tapi komponen prosesnya itu kebanyakan di dimensi delta, bisa dilihat lewat D1, D2, dan D3. Nah, kalau saya lanjut ke indikator prioritas berikutnya, di D4 itu ada 25 pasang, jadi lagi-lagi ada dirinya sendiri gitu ya, ada breakdown-nya D4, indikator level 2-nya apa saja, tapi ternyata ada komponen-komponen lainnya juga, indikator level 2 lainnya yang berpengaruh, yaitu dari indikator level 2-nya D3, D8, D10, dan E5. Seperti itu. E5 ini kita tempatkannya sebagai input juga, tapi borderline proses juga gitu ya. Lalu begitu juga untuk D8, itu ada 24 pasang, D1 itu ada 9 pasang. Dan untuk yang jenjang SMK, ini tambahannya, jadi A4 itu ada 25 pasang, cukup banyak indikator pasangan akar masalah level 2-nya, sedangkan untuk D17 itu ada 17 pasang, seperti namanya sendiri. Itu tentang
indikator prioritas dan indikator akar masalah. Ini kalau belum ada pertanyaan di kolom chat, saya asumsikan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, jadi sudah sangat paham. Jadi terima kasih banyak. Tapi kalau memang ada yang sepertinya menurut Bapak Ibu bisa saya jelaskan dengan lebih jelas, atau mungkin perlu berdiskusi, atau mungkin ada yang mau bertanyakan, sehingga boleh ditaruh di kolom chat. Mungkin nanti Bapak Ibu lainnya yang mungkin tahu jawabannya, mungkin boleh ditaruh di kolom chat juga gitu ya, untuk saling membantu untuk menjawab. Berikutnya adalah halaman pelajari akar masalah. Jadi kalau saya izin, kita pindah sebentar gitu ya ke platformnya. Jadi ketika saya exit slideshow, terus saya pindah tab-nya kalau gitu. Oke, tenang Bapak Ibu, habis ini akan saya share materinya. Dan terima kasih banyak juga untuk reminder untuk berbicara lebih pelan supaya lebih mudah dipahami. Baik, saya coba lebih pelan, tapi nanti kalau masih belum cukup pelan, mohon diingatkan ya Bapak Ibu. Ini ternyata... Ya, memang kalau anak muda begitu, cepat-cepat. Baik. Kita ini sudah telinga manula, jadi Baik, noted Pak, noted. Oke, kita balik ke halaman depan. Oke, jadi kalau login ke rapor gitu ya, ini yang di bagian atas ini adalah deskripsi ringkas seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ini kan halaman akar, kita sebutnya halaman indikator prioritas seperti itu. Lalu setelah ini halaman indikator prioritas, lalu kita akan masuk ke halaman akar masalah gitu. Nah, halaman akar masalah itu secara garis besar terdiri dari beberapa bagian besar gitu ya. Kalau boleh mungkin nggak saya elaborasi dengan detail bagiannya apa saja. Yang pertama akan Bapak Ibu lihat di halaman akar masalah adalah kartu indikator prioritas. Jadi tadi kan kita ceritanya masuknya dari halaman kemampuan literasi nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, di halaman kemampuan literasi ini ketika kita klik ternyata di bagian kanan itu kita akan melihat kartu indikator yang menjelaskan tentang capaian literasi itu sendiri. Jadi breakdown-nya gitu ya. Di mana breakdown ini dilengkapi dengan detail capaiannya, lalu bisa diklik juga apa arti capaian saya, dan khusus untuk literasi dan numerasi itu ada tambahan tombol bagaimana persebarannya, karena untuk literasi dan numerasi seperti yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pahami bahwa di Litnum itu ada elaborasi tambahan, yaitu bagaimana persebaran indikator tersebut, bagaimana persebaran capaian siswanya, berapa persen yang perlu intervensi khusus, berapa yang dasar, cakap, dan mahir. Itu bisa juga dilihat di platform. Lalu berikutnya ada quintile, nanti kita quintile akan bahas di section setelah ini. Tapi ada juga indikator level 2. Jadi yang kompetensi membaca teks sastra, teks informasi, dan indikator-indikator level 2 lainnya dari indikator tersebut. Nah, urutannya sama, diurutkannya dari capaian yang paling rendah, diikuti oleh quintile dan delta. Jadi memang untuk indikator level 2 ini, capaian level 2-nya bisa langsung dilihat di platform, tapi untuk keterangan tentang posisi quintilnya, itu perlu dilihat di unduhan. Kalau deltanya, mungkin nanti saya izin revisi sedikit paparannya, delta itu bisa diklik ketika mengklik detail gitu ya, jadi terlihat perubahan capaiannya seperti apa. Nah, setelah kartu indikator prioritas dan keterangan level 2-nya, juga ada, seperti yang saya sampaikan tadi, apa saja faktor yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi di satuan ini. Kalau dari hasil analisis itu, gelondongannya gitu ya, besarannya itu ada 3 bagian. Atau nanti ada 3, ada yang 4, ada yang 5, sangat berbeda-beda gitu ya. Dan ini ternyata ada caranya sendiri untuk mengurutkannya. Jadi diurutkannya itu berdasarkan capaian yang paling rendah. Jadi kalau misalnya saya boleh pindah ke slide berikutnya yang mungkin lebih elaboratif gitu ya. Contohnya kalau di paparan ini, kemampuan literasi, itu akar masalahnya adalah dirinya sendiri. Jadi yang di atas kanan ini, lalu ada D1, D2, dan D3. Maka secara total akan ada 4 kartu akar masalah yang muncul. Nah, Bapak Ibu mungkin catatan sedikit sebelum nanti mungkin terlewat gitu ya. Jumlahnya ini bisa sangat beda-beda. Jadi ada indikator yang munculnya hanya dirinya sendiri dan 2 indikator lainnya. Maka yang muncul ada 3 kartu. Tapi misalnya kalau seperti vokasi, itu nanti jumlahnya juga berbeda-beda. Karena kan kalau tadi kita lihat vokasi itu akarnya 1, dirinya sendiri,
dan bisa jadi tambahan 5 indikator lainnya. Nah, urutan itu bermakna sekali di halaman akar masalah ini, di mana kalau bagian atas kanan itu pasti nggak berubah gitu ya urutannya, selalu detail tentang indikator prioritasnya dan capaian level 2-nya dari dirinya sendiri. Jadi kalau literasi, maka sebelah kanannya itu langsung kemampuan literasi. Kalau diklik yang kualitas pembelajaran, sebelah kanannya langsung kualitas pembelajaran, seperti itu. Nah, yang menarik itu adalah urutan di bagian yang 3 ini gitu, yang saya kotakin warna hijau di bawah. 3 atau nanti jumlahnya sangat berbeda-beda itu ditentukan tergantung logika pengurutannya, di mana ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau capaiannya merah, kuning, hijau gitu ya. Jadi mungkin mudah diurutkan merah paling kiri gitu. Jadi yang paling parah yang mau kita sampaikan pesannya kepada satuan pendidikan untuk fokuskan perbaikannya itu selalu kita letakkan jadi yang pertama. Tapi kalau ternyata misalnya merah semua, atau kalau dalam konteks ini merah, kuning, hijau, maka enak gitu ya ngurutannya sudah jelas merah, kuning, hijau. Tapi kalau ternyata merah semua, labelnya sama, atau kuning semua, atau bahkan hijau semua, itu selalu ada kemungkinan itu, maka diurutkan berdasarkan kuintil terendah. Jadi makin rendah kuintilnya, dia makin ada di sebelah kiri. Nah, kuintil yang dibandingkan adalah kuintil berdasarkan wewenang per jenjang. Jadi kalau SD, SMP, SMA tentu dibandingkannya per kuintil kabupaten kotanya. Nah, kalau ini kebetulan karena contohnya adalah SMA, maka dibandingkan berdasarkan perbandingan provinsi, seperti itu. Oke. Lalu berikutnya ada delta, ada perubahannya gitu ya, yang ada tanda panah naik turun atau kalau misalnya berubah juga ada tandanya. Itu dilihat penurunan tertinggi atau kenaikan yang terendah. Kalau ternyata naik semua, tapi yang naik yang satu cuma 0,01%, tapi yang lain 0,5% misalnya, maka yang 0,01 akan berada di sebelah kiri. Dan lagi-lagi jika deltanya ternyata sama, maka diurutkan dari skor capaian yang paling rendah. Gitu. Skor dengan nilai paling rendah akan muncul di sebelah kiri, dan skornya bisa dilihat di halaman apa arti capaian saya. Seperti itu. Berikutnya, sebentar. Oke. Itu tentang halaman akar masalah. Nah, berikutnya adalah informasi tentang perubahan rentang. Ini mungkin Bapak Ibu juga aware gitu ya. Yang pertama, mungkin yang mungkin sangat banyak di kalau kemarin ketika Mega rilis gitu ya, saya melihat kolom diskusi gitu ya di chat YouTube-nya, itu memang banyak yang menyampaikan apresiasi karena labelnya jadi lebih mudah gitu. Kalau tahun lalu ada merah, kuning, hijau, ada birunya. Lalu juga kalau tahun lalu itu kita punya berbagai label, ada membudaya. Kenapa membudaya di indikator karakter itu kuning misalnya, tapi di indikator lainnya hijau, itu kan cukup banyak menimbulkan kebingungan. Jadi untuk tahun ini disamaratakan Bapak Ibu, jadi labelnya antara baik, sedang, kurang, atau tinggi, sedang, rendah. Sangat tergantung nature indikatornya seperti itu. Jadi mungkin kalau kesenjangan labelnya nanti di rapor daerah gitu ya, munculnya adalah tinggi, sedang, rendah. Tapi kalau sifatnya mungkin yang bukan kesenjangan, itu di baik, sedang, kurang. Lalu seluruh rentang capaian itu dikonvert jadi 1 sampai 100, termasuk juga capaian tahun lalu. Jadi yang tahun lalu mungkin masih ada 1 sampai 3. Nah, tahun ini tuh sudah diubah semua menjadi rentang 1 sampai 100. Nah, nilai delta juga begitu, dikonversi terhadap 1 sampai 100 dan ditampilkan agar peserta tuh bisa melihat perubahannya, baik bertumbuh atau malah turun seperti itu. Dan memang jadinya satuan pendidikan perlu mengunduh kembali, didorong untuk mengunduh kembali rapor pendidikan tahun ini agar muncul format unduhan terbarunya. Nah, ini mungkin yang banyak juga ditanyakan gitu ya tentang kuintil. Kuintil ini, jadi kita membagi posisi satuan pendidikan ke dalam 5 rentang kuintil, 5 kategori mungkin gitu ya. Jadi 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, dan 81 sampai 100. Jadi makin tinggi capaiannya, maka kuintilnya makin rendah karena makin ada di bawah gitu ya. Nah, rentang ini diperlihatkan juga berdasarkan kewenangan per jenjangnya dan nasional. Nah, tapi kalau misalnya mau lihat seluruh perbandingannya, itu bisa dilihat di unduhannya.
Jadi memang kalau tahun lalu kalau kita punya fitur perbandingan dengan satuan pendidikan serupa, tapi seringkali juga muncul pertanyaan, maka dalam semangat agar platform rapor pendidikan menjadi lebih mudah untuk dipahami, maka kira kita menggunakan kuintil gitu ya. Mungkin banyak yang request pakai ranking, tapi karena kita memang mau mengubah paradigma satuan pendidikan untuk tidak dependensi terhadap ranking, dan mungkin tidak begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari merankingkan satuan pendidikan, tapi jadi mereka bisa melihat proporsinya saya kira-kira ada di sebelah mana, seperti itu. Lalu ini fitur terakhir Bapak Ibu sebelum kita melangkah ke sesi tanya jawab, yaitu fitur inspirasi benahi. Jadi di inspirasi benahi itu kalau saya boleh bergeser sedikit ke platform rapornya gitu ya, ada di bagian bawah. Di bagian bawah, di mana ini bisa di-collapse dan expand, bisa diperkecil, bisa diperbesar, di mana di dalamnya memuat inspirasi benahi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di tahun lalu itu kita punya rekomendasi benahi, tapi ternyata ketika kita diskusi sama satuan pendidikan, dirasa as if mereka harus melakukan hal tersebut. Padahal itu adalah bentuk rekomendasi kita. Kita memberikan pesan kita adalah kita mendorong satuan pendidikan untuk membenahi satuannya sesuai kebutuhannya. Maka kita memberikan inspirasi agar satuan pendidikan bisa menentukan mana yang mau diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di inspirasi benahi ini sebenarnya ada banyak baris gitu ya. Nah, baris-baris ini sebenarnya itu ada maknanya. Tapi sebelum saya ke sana, seperti tadi saya sampaikan bahwa inspirasi benahinya termasuk fitur rekomendasinya bisa dibangun berkaitan dengan indikator akar masalah level 2, maka inspirasi benahi juga begitu gitu. Jadi setiap inspirasi benahi itu dibangun dengan melihat pasangan indikator prioritas terhadap indikator akar masalah level 2-nya gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat di layar gitu ya, ini akar masalahnya adalah kemampuan literasi di atas. Di sini juga ada kemampuan literasi. Nah, ketika kita klik kualitas pembelajaran, itu kita orientasinya membenahi metode pembelajaran gitu. Atau membenahi manajemen kelasnya. Jadi memang difokuskan kepada indikator level 2-nya. Secara garis besar, itu dia ada struktur informasinya. Yang pertama, indikator prioritasnya apa? Di atas gitu ya. Lalu ini indikator akar masalahnya. Membenahi membaca kompetensi membaca teks informasi. Nah, tahun lalu itu ada muncul pertanyaan, kenapa yang diperbaiki, mungkin literasi mungkin cukup mudah dipahami gitu ya. Tapi tahun lalu itu ada salah satu kasus yang cukup banyak muncul, kenapa capaian saya yang paling rendah adalah literasi, tapi direkomendasikannya untuk memperbaiki iklim keamanan, misalnya narkoba misalnya, atau perundungan. Nah, kita menambahkan bagian definisinya gitu ya. Apa sih keterkaitan antara kedua indikator tersebut? Itu kita masukkan ke dalam definisi program benahi. Lalu ada semacam rangkuman singkat, judul singkat mungkin gitu kali ya, tentang cara yang bisa dilakukan satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan. Kita sebutnya program benahi. Lalu untuk setiap program benahi itu sebenarnya ada 3 langkah besar yang bisa, atau lebih, bisa ada yang 2, bisa ada yang 4, sangat tergantung dengan paket inspirasi benahinya, di mana ada muncul di platform juga, bisa dilihat di unduhan juga. Tapi ketika satuan pendidikan mengklik tautan lihat selengkapnya di Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, ini akan langsung redirect ke platform PMM, di mana di dalamnya sudah ada yang kita sebut sebagai konten playlist gitu ya. Jadi ketika mereka klik lihat di materi Merdeka Mengajar ini akan muncul di konten playlist. Jadi tadi misalnya meningkatkan kualitas GTK-nya, materinya ada di sini, materi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya juga ada di sini, maupun referensi kebijakan yang perlu dilakukan itu juga ada di sini. Nah, konten playlist ini terus bertambah gitu ya Bapak Ibu, terus bertambah. Kalau mungkin nanti ada rekan-rekan dari PMM kalau misalnya mau cerita sedikit, juga terus ditambahkan dengan cerita praktik-praktik baik yang dikumpulkan dari satuan pendidikan yang sudah melakukan perbaikan di satuannya. Gimana sih cara mereka melakukan perbaikannya? Ada beberapa yang sudah masuk, tapi memang sambil terus ditambahkan, karena harapannya inspirasi benahi ini benar-benar menginspirasi, bukan hanya dengan memberikan pengetahuan baru terhadap satuan pendidikan tentang cara yang perlu dilakukan, atau misalnya hal-hal baru yang mungkin, oh ternyata memperbaiki kemampuan numerasi bisa dengan cara ini, tapi juga ada
cerita praktik pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan dan memberikan dampak positif terhadap perbaikannya, seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, ternyata lewat dari, oh nggak pas ya, kurang lebih setengah jam lah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, jadi mungkin saya izin ke sesi Q&A, begitu kali ya. Terima kasih Mas Alif. Terima kasih Mbaknya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Mbak, baik yang di chat. Apakah boleh mulai dibacakan pertanyaannya Mbak? Saya bacakan. Ya, boleh. Silakan Mas Indra. Ya. Dimulai dari BPMP Kepulauan Bangka Belitung. Apakah pasangan indikator dan akar masalah sudah final seperti paparan? Oke, dari Bu Lisawati ya. Terima Iya, kasih. dari Bu Lisawati. Terima kasih banyak Bu Lisa. Ya, sejauh ini seperti itu Bu Lisa yang saya paparkan tadi. Pasangan antara indikator prioritas dan akar masalahnya sudah final seperti yang ada di paparan. Seperti itu. Cuman memang karena kita tailoring itu apa ya? Menyesuaikan apa yang sampai di platform terhadap kondisi satuan pendidikan, terhadap capaiannya. Jadi memang kalau kita lihat itu persatuan pasti beda-beda. Tapi yang saya sampaikan tadi itu apa ya? Khazanah lengkapnya, glossary lengkapnya tentang indikator pasangan antara indikator prioritas dan akar masalahnya seperti apa. Mungkin begitu, Mas Indra. Sudah terjawab ya Bu Lisawati. Untuk yang mau bertanya Bapak Martin dari KPTK, silakan Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya kedengaran suara saya Pak. Terdengar Pak Mardin. Alhamdulillah. Ananda Nyak Zita. Saya punya anak yang bungsu kelahiran 96. Saya yakin lebih tua dari Mbak. Anak bungsu saya anak keempat ya. Berarti saya terlihat muda Pak. Saya nggak jauh-jauh dari 96 sih Pak. Mungkin saya yang tertua di room ini. Saya punya usia 64 5 bulan. Tapi masih ingin mendengarkan suara Mbaknya. Ya. Terima kasih banyak Pak Mardin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tentang delta perubahan. Kita tahu bersama bahwa rapor pendidikan, sumber datanya setiap tahun dari asesmen nasional. Asesmen literasi, numerasi. Setiap tahun ya dilakukan. Di kelas 11 untuk SMK, kebetulan kami di vokasi, SMA kelas 11 dan seterusnya. Kondisinya, potensi setiap kelas 11 setiap tahun itu berbeda. Ya, sampel tahun lalu dia sudah kelas 12 sekarang, tidak ngisi literasi. Yang ngisi sekarang adalah yang kelas 10 tahun lalu. Potensinya pasti berbeda. Sehingga deltanya itu sama saja nilainya itu sudah berbeda. Sama nilainya itu sudah berbeda. Orang yang tes kan lain. Sama saja nilainya berbeda. Siapa tahu angka input kelas 10 dulu lebih bagus dibanding dengan kelas 10 yang tahun lalu. Sehingga menurut hemat saya adalah yang namanya capaian delta ini perubahan tidak terlalu signifikan mau dilihat. Menurut saya. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana menggali akar masalah, kemudian melakukan analisis sebab akibat. Saya bukan tidak setuju, tidak terlalu seret gitu loh. Ketika sudah dipasang-pasangkan, ya belum tentu harus analisisnya cross cutting. Di cross cutting ini loh yang rendah outputnya. Apa yang mengakibatkan seluruhnya ini? Biarkan dia bebas memilih. Yo katanya merdeka belajar. Ini loh kondisi sekolah saya. Yang mengakibatkan ini yang kurang. Sehingga ini yang harus intervensi. Kegiatan saya harus ini. Karena setiap tahun pasti berubah informasinya. Karena rapor pendidikannya pasti setiap tahun berubah. Berubahnya bukan karena dia tidak baik atau baik. Tetapi berubahnya karena input yang mengisi asesmen nasional itu berbeda. Pasti potensinya berbeda. Karena potensinya berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Ya gitu.
Sehingga yang menjadi penting lagi yang kedua adalah bagaimana kemudian Kemdikbud Ristek dalam hal ini UPT di setiap provinsi, setiap kabupaten melakukan pendampingan secara menyeluruh terhadap capaian standar nasional pendidikan. Karena ini juga diturunkan dari standar nasional pendidikan. Sedangkan di standar nasional pendidikan dikatakan SNP adalah kriteria minimal yang harus dicapai oleh satuan pendidikan. Sehingga dapat 100 itu minimal dalam konteks SNP. Dalam konteks SNP. Artinya siswa dapat 100 belum bisa bersaing secara internasional. 100. Aturannya begitu. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dicapai sekolah. Sehingga usul saya, yang biru sekalipun harus ditindaki, cuma pengembangan. Yang kuning peningkatan. Jadi implikasinya ini maka setiap satuan pendidikan seperti kata Ananda tadi itu lebih bagus. Silakan sekolah melihat apa yang sehingga diperbaiki untuk mewujudkan kompetensi dan karakter siswa. Kan tujuan pendidikan itu yang dua yang kompetensi dan karakter siswa. Itu sekedar usul dan masih banyak sebenarnya, tapi karena ini bertemu tatap muka, saya sangat berempati kepada orang-orang lain sehingga untuk sementara itu dulu yang menjadi penting menurut saya. Yang menjadi penting masalah tepat dalam teori perencanaan. Kalau masalah tepat itu sama artinya menyelesaikan masalah 50%. Kata Ken Davis. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mardin. Ya, memang mungkin tadi terima kasih banyak untuk inputnya Pak Mardin. Saya jadi teringat bahwa memang ini Bapak Ibu karena kita mungkin jadi satu sisi diskusi dalam artian supaya tim kami mungkin nanti saya juga jadi kebayang gitu ya kira-kira pertanyaan apa saja yang mungkin muncul dari satuan pendidikan sehingga mungkin perlu kami perjelas jawabannya misalnya dimasukkan ke dalam FAQ seperti itu atau nanti buku panduan yang akan disiapkan. Nah, mungkin untuk merespon sedikit tadi tentang yang Delta mungkin ya Pak Mardin karena yang lain tadi terima kasih banyak untuk catatannya gitu ya. Untuk Delta memang yang kita tunjukkan, yang kita highlight adalah perubahan mutu sekolahnya gitu. Ya memang proksinya adalah kualitas satuan pendidikan, proksinya adalah kalau dalam konteks literasi dan numerasi adalah capaian siswanya seperti itu. Yang diharapkan bahwa ketika satuan pendidikan melakukan intervensi, melakukan perbaikan terhadap kondisi satuan pendidikan, misalnya kalau tadi konteksnya dalam literasi numerasi, maka itu juga bisa terasakan pada jenjang-jenjang di bawahnya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Mardin meng-highlight ketika di jenjang SMK itu respondennya adalah siswa kelas 11, maka ketika satuan pendidikan melihat hasil asesmen nasionalnya dan melakukan perbaikan, maka dampak perbaikan itu juga dilakukan dan terasa sampai jenjang kelas 10-nya. Maka ketika tahun depannya mereka ikut asesmen nasional, betul, mereka responden itu terjadi gitu ya peningkatan. Betul. Baik, noted. Semua maybe. Betul. Terima kasih banyak Pak Mardin. Ini ternyata antrian pertanyaannya cukup panjang. Saya izin menjawab lagi gitu. Mungkin Pak Mardin nanti mungkin kalau ketemu kayaknya akan ada sesi rakor-rakor berikutnya nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih Mas Indra, silahkan pertanyaan berikutnya. Ya, berikutnya dari BPPM BVBOE Ibu Yusnalin. Apakah pada fitur rekomendasi, analisis masalah dan akar masalahnya juga sudah disesuaikan dan terinci seperti yang dijelaskan tadi? Oke, mungkin Bu Yusnalin mungkin boleh dielaborasi sedikit Bu, maksudnya analisis yang terperinci itu maksudnya apakah detailnya sampai mana atau seperti apa? Baik, terima kasih. Ini kami mau memperjelas aja, karena kan tahun kemarin fitur rekomendasi juga sudah keluar ya. Tahun ini fitur rekomendasinya juga sudah ada. Tapi tahun kemarin itu kelihatannya masih untuk menentukan satu indikator ini sebagai akar masalah dari satu indikator ini belum terlalu detail kemarin itu. Apakah yang sekarang ini sudah betul-betul sesuai seperti yang dijelaskan tadi bahwa
satu indikator ini penyebab atau akar masalahnya itu sedetil atau sebanyak yang dijelaskan tadi, itu sudah masuk juga di fitur rekomendasinya. Oh, oke. Baik. Terima kasih banyak, Bu Yusnalin. Betul bahwa di platformnya itu, jadi kita punya dua bagian ya, Bu ya. Ada di platform rapor pendidikannya dan ada di unduhan rapornya. Kalau di platform memang dalam rangka supaya cognitive load-nya, supaya beban memahami platformnya tidak terlalu berat, itu kita setampilkan beberapa part-nya. Tapi memang benar bahwa sudah ada peta indikator prioritas dan akar masalahnya. Sedangkan kalau satuan pendidikan, tadi saya sempat sampaikan bahwa kalau mau tahu elaborasi lebih lengkapnya, kalau sekolahnya punya kapasitas dan mau tahu lebih jauh gitu ya, itu bisa melihat di unduhan. Dan di unduhan tuh udah ada lengkap sih, Bu. Jadi misalnya literasi itu akarnya apa saja, inspirasi benahinya apa, lalu bisa belajar di mana, itu sudah ada di unduhan semua. Gitu. Termasuk untuk ini ya, rekomendasi benahinya ya. Benar. Kalau sekarang kita tahun ini menyebutnya inspirasi benahi, karena tahun lalu tuh ternyata rekomendasi benahi itu untuk satuan pendidikan dianggap bahwa mereka harus melakukan gitu ya. Padahal kita bentuknya merekomendasikan, tapi itu semua sudah ada di platform rapornya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Yusnalin. Silakan Mas Indra, pertanyaan berikutnya. Ya. Dari BPMP Lampung, Bapak Syahrul, ada kasus pada indikator nampak dalam kategori sedang. Kemudian saat diklik akar masalah, semua nampak baik-baik saja. Kemudian pada unduhan, pada sheet laporan rapor, kolom capaian ada label mencapai kompetensi minimum. Di atas, mencapai, di bawah, dan jauh di bawah. Bukankah mestinya hanya ada 3 label, yaitu sedang, kurang, dan baik? Bukan penjelasannya. Ya, terima kasih banyak. Sebentar, kalau gitu saya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya mesti ngecek dulu. Baik, oke. Sip. Baik, terima kasih banyak Pak Syahrul. Saya izin jawab pertanyaan yang pertama dulu. Untuk pada kasus ini mungkin kalau boleh disampaikan NPSN ya Pak, nanti bisa saya bantu untuk eskalasi ke tim Ops, ke tim Operations, ke tim pengembang platformnya. Ini perlu dicek apakah ini case yang mungkin ngebug gitu ya, jadi perlu diperbaiki atau memang seperti itu gitu. Untuk yang kedua, saya juga ini sepertinya saya izin nanti, ini adalah salah satu pertanyaan yang nanti akan dijawab di infografis dari Pusmendik Pak. Jadi mungkin kalau secara label itu di asesmen nasional itu kayaknya part yang perlu direvisi, jadi mungkin nanti saya izin jawab berikutnya kali ya Mas Indra. Ini saya sambil koordinasi sama tim substansi juga untuk memastikan jawabannya nggak salah. Ya, Jadi boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak? Pertanyaan berikutnya dulu, ini sambil saya cek dulu ya. Baik, dari BPMP Kalbar, Bapak Cakim Mustafa, ada beberapa pertanyaan Mbak di sini. Yang pertama, kemampuan setiap kepala sekolah dan guru apakah sama dalam menafsirkan makna rapor pendidikan ini? Kemudian, bisakah diformulasikan dalam visual yang lebih sederhana agar bisa dipahami dengan mudah oleh publik? Kemudian, yang ketiga, inti dari rapor adalah perbaikan berkelanjutan. Bagaimana strategi agar semua kepala sekolah, guru, dan publik bisa memahami rapor ini dalam bingkai pemahaman yang sama? Berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Pak Cakim dari BPMP Kalbar. Yang pertama memang secara garis besar nih Pak, kalau saya boleh simpulkan gitu ya pertanyaannya, gimana kita udah bikin nih platform rapor pendidikan, lalu gimana caranya supaya mungkin dan kita semua sama-sama sadar bahwa mungkin kapasitas satuan beda-beda gitu ya, sehingga apa yang perlu dilakukan agar semakin banyak satuan pendidikan yang bisa memahaminya dengan baik. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sangat baik karena jadi bridging ke nanti sebenarnya dalam waktu dekat itu akan ada rakor dengan terkait strategi advokasinya. Jadi memang secara garis besar di strategi advokasi itu kita akan bersama-sama berdiskusi kira-kira rencana apa yang perlu kita lakukan. Jadi udah ada master plan-nya gitu ya, gimana supaya semakin banyak satuan pendidikan yang memahami platform rapor pendidikan dan bisa melakukan PBD dengan baik dan paham esensinya bagaimana itu bisa diakomodasi dengan berbagai cara. Jadi misalnya
selain misalnya satuan pendidikan melakukan BIMTEK gitu misalnya, mendapatkan BIMTEK dari dinas maupun dari UPT misalnya. Tapi bisa juga nanti ada beberapa dokumen yang sedang disiapkan untuk satuan pendidikan, dokumen yang cukup substantif maupun dokumen teknisnya, seperti adanya buku saku, adanya infografis, adanya video tutorial cara memanfaatkan PBD-nya, maupun sebenarnya mungkin tahun lalu itu sempat ada rilisnya, yaitu adanya program pelatihan mandiri untuk belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar tentang topik-topik rapor pendidikan dan PBD. Nah, harapannya ini bisa jadi cara supaya semakin banyak satuan pendidikan dan baik guru maupun kepala sekolah yang paham tentang esensinya, tentang substansinya, arah kebijakannya, dan bagaimana memanfaatkannya, sehingga transformasi pendidikannya bisa terjadi. Karena memang tantangannya itu seperti yang Pak Hakim sampaikan tadi gitu ya, tantangan terbesarnya kapasitas sekolah sangat berbeda-beda. Maka kapasitas sekolah yang berbeda-beda ini menuntut adanya intervensi yang asimetris bergantung pada kebutuhan dan kriteria dan indikator-indikator dari sekolah tersebut. Seperti itu. Lalu untuk visual yang lebih sederhana ini sedang disiapkan Pak Hakim, sebenarnya nanti ada versi yang sangat sederhana, satu itu sebenarnya platform rapor sudah bisa dibuka via handphone. Jadi Bapak Ibu bisa coba gitu ya, buka rapor pendidikan.kemdikbud.go.id, login dengan Belajar ID, tapi via browser handphone, itu sudah bisa membuka rapor satuan pendidikannya. Jadi harapannya itu sudah jadi visual yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Yang kedua nanti ada contekannya itu akan ada fitur terbaru, belum bisa dibocorin sekarang, supaya jadi kelihatan rangkumannya visualnya seperti apa, dan mungkin kalau udah tertarik sama visual yang lebih sederhananya, dapat paham tentang rangkumannya, jadi terdorong untuk mengeksplorasi yang lebih lengkapnya. Mungkin begitu Mas Indra, Pak Hakim, terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Mbak. Kemudian bisa dilanjutkan ya, Mbak? Iya, boleh. Pertanyaannya. Ya, dari BPMP Sulbar, Bapak Bahrun, apakah masih diperlukan sosialisasi atau BIMTEK ke satuan pendidikan atau Pemda untuk menganalisis secara manual rapor pendidikan atau PPD? Betul, betul. Terima kasih Pak Bahrun. Betul bahwa kerangkanya nanti sosialisasinya ini dalam rangka advokasi gitu ya Pak. Jadi nanti itu tadi saya sampaikan bahwa ada strategi advokasi yang sedang dikembangkan untuk dan nanti akan tentu saja Bapak Ibu akan menjadi orang pertama yang tahu sebelum nanti ke Dinas Pendidikan gitu ya. Dan mungkin nanti bisa berdiskusi bersama-sama dengan Dinas Pendidikannya maupun MKKS, MKPS, maupun kalau di daerahnya sudah ada Kombel, PBD misalnya, untuk mempelajari tentang cara menganalisis rapor pendidikan dan PBD-nya. Dan mungkin tadi Mas Indra ada satu yang terlewat pertanyaannya Pak Eko. Ini mungkin saya agak gabung beberapa pertanyaan gitu ya yang berhubungan sama strategi advokasi. Jadi memang kalau panduannya itu ada kita nyebutnya USMAN Pak Eko, user manual, ada panduan penggunaannya yang saat ini sedang diperbarui. Nanti mungkin saya bisa share di grup WhatsApp. Tadi sepertinya ada grup WhatsApp PBD UPT gitu ya. Saya bisa share di situ terkait informasi-informasi apa saja yang sudah disiapkan. Jadi bisa Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi yang ter-up to date gitu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik untuk Pak Syahrul. Notat Pak Syahrul. Jadi mungkin nanti kalau bertemu lagi dengan case serupa, Bapak Ibu juga kalau misalnya nanti boleh di eskalasi, ada grup helpdesk UPT, nanti boleh dieskalasi di situ supaya nanti bisa dicek juga oleh tim teknis kira-kira apakah ada kendala-kendala lainnya yang dihadapi. Gitu. Lalu untuk Bapak atau Ibu Zah, mohon maaf dari BPMP, untuk yang data publik benar seperti saya sampaikan saat ini memang fiturnya masih dalam pengembangan. Jadi insya Allah nanti akan dikabari tentu saja kalau misalnya fiturnya sudah ready, karena belajar dari tahun lalu banyak potensi eksplorasi dan gimana cara kita menyampaikan data publik. Jadi ini yang sedang diperbaiki gitu ya supaya jadi kayak rapor pendidikan sekarang 2.0 ini kalau bahasa anak zaman sekarang glow up gitu ya. Jadi lebih bagus, jadi lebih mudah. Nah, harapannya rapor publik juga seperti itu. Jadi memang masih dalam fase pengembangan. Dan untuk sosialisasi ke Satpen ini ranahnya BPMP atau BGP, nanti itu jadi satu paket sama strategi advokasi. Karena di dalam strategi advokasi nanti juga ada penjelasan lebih lanjut tentang siapa saja yang berperan, perannya seperti apa, dan
kira-kira bahan apa sih flow nanti pelibatannya seperti apa juga ada di strategi advokasi tersebut. Lalu mungkin pertanyaan dari Pak Dwi dari BPMP Bali, betul Pak, untuk yang level 2 tahun ini memang tidak ada, sampai saat ini tidak ada label warnanya gitu ya. Jadi label warna itu hanya difokuskan untuk level 1 saja, jadi kalau di unduhan juga seperti itu. Jadi memang tidak ada warna. Begitu juga di platform, hanya melihat capaian level 1-nya saja dalam bentuk warna, dan level 2-nya tidak ada. Gitu. Baik, noted Pak Syahrul yang masukkan terakhir di kolom chat, nanti saya sampaikan untuk didiskusikan ya Pak. Kira-kira kalau form RKT ini akan seperti apa bentuknya, gitu. Oke, Bu Sri mungkin boleh maksudnya adalah kalau capaiannya jadi naik malah makin jelek gitu ya Bu? Apakah itu pertanyaannya? Ya, mohon izin Mbak. Iya. Ya, mohon izin. Jadi gini misalnya untuk pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras dan narkoba tahun 2023 50. Tahun 2022-nya itu 18,18. Perubahan skor itu kan naik 175%. Nah, artinya itu membaik atau menjelek? Membaik atau seperti apa gitu, Mbak? Banyak yang rokok makin ini ya gitu ya. Makanya kan secara poin dia naik ya. Iya. Jadi nah itu bagaimana membacanya? Ya Bu Sri, itu nanti betul. Itu nanti akan dielaborasi lebih lanjut Bu Sri. Jadi memang harusnya indikatornya itu persentase yang masuk kategori aman gitu ya. Jadi persentase yang tidak melakukan, mungkin gitu agak kebalik memang perspektifnya. Jadi nanti sesegera mungkin Bapak Ibu akan diberikan update informasinya. Jadi detailnya update-nya apa saja. Jadi setelah itu kan kita ada penyempurnaan karena pasti sudah banyak pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Nah itu baik kalau dirasa sudah cukup, nanti akan dikasih tapi memang untuk yang pengalaman siswa labelnya berubah jadi persentase siswa yang masuk kategori aman gitu Bu. Jadi kok putus? Semoga membingungkan dengan kok makin banyak siswanya makin ini gitu ya, makin rendah capaiannya gitu. Ya, maksudnya kalau kejadiannya seperti itu tahun 2023 50, 2022 18,18 itu artinya jelek. Sorry, boleh diundang kalau misalnya tahun lalu, seingat saya itu dia udah reverse coding Bu. Tapi coba saya cek dulu ya. Ini saya masih ngecek di metadatanya belum ada belum ada jawabannya. Tapi nanti coba saya sampaikan di grup UPT ya, ini saya sambil cek paralel, kemarin jadinya revisinya seperti apa. Iya, soalnya kemarin sempat ada sekolah yang nanya juga, kejadiannya seperti itu. Apakah itu artinya baik, atau itu artinya kurang baik gitu Mbak? Karena membacanya seperti apa? Ya, sip. Nanti saya sampaikan ke tim teknis ya, untuk dielaborasi, nanti saya sampaikan di grup UPT mungkin ya. Pertanyaannya, kalau nggak salah yang tentang AKM, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak, ditunggu jawabannya Mbak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan Pak Syafruddin, kenapa level 2 literasi hanya konten yang menjadi akar masalah? Oke. Jadi gini Pak, di asesmen nasional, di AKM terutama, itu kan kita tahu bahwa ada gini. Saya sambil tunjukin deh biar mudah menjelaskannya sebentar ya. Oke, kalau saya boleh pindah ke literasi numerasi, kemampuan literasi, pelajari akar masalah, lihat yang Oke, jadi Bapak Ibu ceritanya kalau di asesmen nasional itu secara garis besar ada 2 kategori. Level 2-nya itu sebenarnya 2 kelompok. Gitu. 2 kelompok ini adalah domain konten dan domain kognitif. Domain konten merujuk pada
sebenarnya di butir-butir AKM itu kategori soalnya tentang apa gitu. Maka kalau di konteks literasi, soal-soalnya itu secara konten dibagi dua. Ada soal-soal tentang teks informasi dan ada soal-soal tentang teks sastra. Nah, selain domain konten, satu lagi itu adalah domain kognitif. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, soal-soal di AKM itu dia sifatnya adaptif. Jadi makin lama makin kalau siswanya menjawab dengan benar akan diberikan soal yang lebih sulit. Lalu kalau misalnya tidak bisa jawab akan diberikan soal yang lebih mudah, begitu seterusnya. Nah, domain kognitif itu levelingnya itu adalah yang belakangnya ada L1, L2, L3 gitu. Tadi seperti sudah disampaikan gitu ya di kolom chat, kenapa domain kognitif nggak masuk? Karena memang ini fokusnya, kita nggak tahu kalau ini kan lumayan persebaran siswa gitu sebenarnya ya. Makanya kalau tadi kita melihat di sini ada bagaimana persebarannya, itu sudah tercater lewat level tadi. Jadi kalau domain kognitif itu, oke. Domain kognitifnya ada 3 ceritanya. Ada kalau di literasi itu mengakses dan menemukan isi teks, itu level paling mudahnya di soal AKM. Menginterpretasi dan memahami level 2, mengevaluasi, merefleksikan itu level 3. Nah, kenapa hanya domain konten? Karena lebih fokusnya pada perbaikan di sisi bacaannya juga sih, Pak. Jadi sumber-sumber bacaannya juga berpengaruh gitu kan. Misalnya kalau misalnya diberikan teks fiksi, tapi makin lama teks fiksinya makin kompleks gitu. Itu mungkin jawaban singkatnya untuk saat ini, kenapa hanya domain konten yang masuk, tapi domain kognitifnya enggak. Mungkin begitu. Oke, baik. Untuk Bu Rice, semoga saya menyebutkan namanya dengan benar gitu ya. Kenapa SLB dan PKBM belum ada fitur rekomendasinya? Nah, ini termasuk tadi yang poin pertama, Bu. Jadi untuk fitur-fitur rapor pendidikan satu atap, kalau misalnya seringkali SLB dan PKBM itu bentuknya satu atap, jadi hanya satu NPSN gitu ya sekolahnya, tapi ada beberapa jenjang di bawahnya. Nah, insya Allah di bulan Juni ini, akhir Juni gitu ya, kita akan ada perilisan berikutnya, detailnya nanti akan dikabari tentang fiturnya satu atap. Jadi udah ada fitur lengkap di dalamnya, udah ada rekomendasinya gitu ya. Termasuk nanti kalau misalnya ternyata partisipasi AN-nya tidak memadai, harapannya bukan proposal mungkin ya, mekanisme nanti satuan pendidikan yang melakukan PBD-nya juga bisa rilis di akhir Juni itu. Mungkin begitu, Bu Rica. Siap. Baik, Mas Indra masih ada lagi kah pertanyaannya? Baru saja masuk kayaknya ya Mbak ini Mbak. Dari Sulteng, Ibu atau Bapak Heriwanti, izin kasus Satpen yang sempat kami lihat terjadi penurunan signifikan terkait literasi. Tapi waktu mempelajari akar masalah, kualitas pembelajaran dan lain-lainnya malah meningkat. Bagaimana menjelaskan ke Satpennya? Oke, baik. Terima kasih Bu atau Bapak Heriwanti, mohon maaf kalau saya salah penyebutannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sangat mungkin akar masalah dari literasi itu kan bukan hanya kualitas pembelajaran gitu ya, tapi ada refleksi dan pembelajaran oleh guru maupun kepemimpinan instruksional. Atau bahkan mungkin dirinya sendiri. Jadi justru mungkin kemampuan di domain konten, di teks fiksi dan teks sastranya masih rendah. Jadi mungkin selain kualitas pembelajaran perlu dicek juga komponen lainnya, Bu Heriwanti. Bisa diarahkan untuk melihat, oke, kalau kualitas pembelajarannya sudah oke, mungkin ternyata malah sumber masalahnya atau akar masalahnya adalah komponen lainnya. Seperti itu. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ketemu case-case yang mungkin dirasa anomali, mungkin yang ya dirasa anomali, mungkin boleh disampaikan di grup helpdesk supaya nanti NPSN satuan pendidikannya bisa kita cek apakah sudah tepat atau belum. Begitu Bu Heriwanti, semoga menjawab. Baik, terima kasih. Oke, materinya sebentar. Materinya saya share di sini sama nanti saya share di grup WhatsApp juga. Tapi Bapak Ibu izin kayaknya ada yang perlu saya revisi sedikit. Jadi izin setelah ini saya revisi sedikit, nanti saya perbaiki gitu. Nanti saya baru saya sampaikan. Begitu mungkin Mas Alif. Mas Alif, Mas Indra. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan.
Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya terima kasih banyak untuk sesinya, sangat banyak masukannya gitu ya untuk kami lengkapi nanti informasinya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan advokasi dengan lebih baik. Nanti materinya izin saya revisi sedikit karena tadi sepertinya ada yang miss. Nanti saya sampaikan ke Mas Indra untuk dapat disampaikan juga Bapak Ibu baik dari BPMP maupun dari BPPMPV maupun dari UPT-UPT lainnya. Nanti bisa saya sampaikan di grup PT juga. Begitu dari saya Mas Indra, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Oh, ini ada satu lagi, Mbak. Dari BPMP Babel, akar masalah literasi mengapa tidak dominan kognitif yang dianalisis? Iya, ini tadi yang seperti saya sampaikan di pertanyaannya tadi, seperti sudah ada yang bertanya gitu ya. Ini nanti karena memang fokusnya ke domain kontennya, cuman mungkin jawaban elaboratif yang lebih satisfying gitu ya, lebih menyeluruh. Nanti saya izin update di grup ya Mas. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya konsulkan terlebih dahulu agar jawabannya lebih tepat. Mungkin begitu Mas Indra. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu, untuk terkait materi dan rekaman Zoom meeting nanti akan kami share di grup. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kami cukupkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, jika ingin melanjutkan kegiatan yang lainnya, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih.